Saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Dia batu karang kita yang teguh. Jadi, mari kita naikkan puji bersama-sama ya. Walaupun dunia bergoncang, tetap Tuhan adalah pertolongan kita.
kita sudah memuji Tuhan dan memang kita harus beribadah kepada Tuhan. Ini adalah untuk kesekian kalinya kita harus beribadah seperti ini. Udah rindu rasanya kita bisa beribadah sama-sama, bercengkrama, memuji Tuhan sama-sama, saling menguatkan. Tapi keadaan ini semakin, bahkan tanggal 22 April ini Bandung akan membuat satu pembatasan yang lebih ketat lagi selama 2 minggu. Jadi kita lebih terbatas lagi untuk bisa pergi kemana-mana. Tapi saya percaya sekalipun kita harus tidak banyak bergerak, diam saja di rumah, berkat Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan tetap ada pada kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan buka firman Tuhan yang terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Di sini perikop ini ayat 7 sampai 24. Tapi saya tidak akan selesaikan satu perikop, hanya cerita tentang bagaimana seorang janda yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati seorang hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7. Elia dan janda di Sarepta. Dikatakan begini firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Maksudnya sungai Kerit, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, ayat yang ke-9, bersiaplah, pergi ke Sarepta yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amin. Puji Tuhan. Latar belakang daripada bacaan kita pada kesempatan ini adalah cerita tentang bagaimana Elia melawan Ahab, atau lebih jelasnya karena Ahab memperistri Isabel, dan Isabel yang membuat Ahab berpaling daripada Allah dan menyembah kepada Baal. Dan inilah hal yang membuat sakit hati Tuhan, dan Tuhan hendak menghukum Ahab, keluarganya, bahkan kerajaan Israel. Nah, di sini ada seorang hamba Tuhan yang datang kepada Ahab. Perlu kita ketahui, Baal adalah dewa hujan. Baal dewa hujan, dewa kesuburan. Dan Elia melawan Ahab yang menyembah Baal. Terutama ini adalah dewa sesembahan istrinya Isabel. Jadi di sini cerita ini bukan hanya sekedar antara Elia melawan Ahab dan Isabel, tapi di sini adalah bagaimana Yahweh itu berperang melawan Baal, dan siapa yang terbesar? Lebih besar daripada itu sebenarnya di sini Allah melawan iblis. Baal seharusnya bisa menurunkan hujan dan membuat tanah Israel subur. Tapi Elia berkata, dikatakan di situ, demi Tuhan, ini ayat yang ke-1 ya, dari pasal 17. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun itu kecuali kukatakan. Demikian firman Tuhan melalui Elia, dan itu memang terjadi. Dan Elia disuruh berdiam di sungai Kerit. Elia bisa minum dari air dari sana, dan Elia dipelihara oleh burung gagak yang setiap hari membawa makanan. Nah, ketika sungai ini kering, maka Allah memerintahkan Elia pergi keluar daripada Israel ke wilayah yang disebut sebagai wilayah Sidon, dan Allah memerintahkan untuk datang
kepada seorang janda. Puji Tuhan. Kalau Tuhan mau hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan bisa dipelihara di dalam keadaan yang menurut pikiran kita tidak mungkin. Elia dipelihara, tinggal bisa makan, bisa minum di tepi sungai Kerit, makan dibawain oleh burung gagak. Dan setelah semuanya berlalu, karena memang keadaan semakin parah, tidak ada hujan, sumber air menjadi habis, lalu Allah perintahkan untuk pergi ke Sidon. Dan Elia diperintahkan untuk menemui seorang janda, karena Tuhan sudah ada di hati janda itu. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Perhatikan, ini permintaan yang pertama dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga manusia, dan di sungai Kerit airnya sudah habis. Saya percaya ketika Elia pindah dari sungai Kerit berjalan ke Sidon, ke Sarfat, daerah Sarfat, wilayah Sidon, dia kehausan. Dan dia sangat haus. Dalam keadaan seperti itu, Elia meminta sedikit minum dari kendi janda itu. Janda itu ada air di dalam kendinya, dan dia dikasih. Dikatakan di situ, ketika perempuan itu ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Itu ayat 11. Udah minta minum, minta makan. Elia selain haus, burung gagak juga sudah tidak bawa makanan, daging, sekerat daging bagi Elia. Dia lapar, dan dia juga minta sepotong roti. Perempuan itu menjawab ayat 12, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Perhatikan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Janda Sarfat ini bukan orang Israel. Janda ini di luar Israel. Dan saya juga heran, kenapa Allah perintahkan Elia pergi kepada janda di Sarfat? Bukankah tidak kekurangan janda-janda Israel yang bisa Tuhan pakai untuk bisa memelihara Elia? Tapi inilah kedaulatan Tuhan. Tuhan pakai bukan bangsa Israel, bangsa yang menyembah, bangsa yang percaya Tuhan. Tapi perhatikan perkataan janda ini, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Haleluya. Janda ini percaya Allahnya Israel. Ini kualitas yang pertama. Mukjizat bisa terjadi di dalam kehidupan setiap manusia yang kita bisa pelajari. Janda ini percaya Allah yang hidup, Allahnya Elia. Perhatikan, kita harus percaya. Kalau ada kesangsian, ada ketidakpercayaan di dalam iman, di dalam hati kita, maka kita tidak punya kualifikasi untuk mukjizat Tuhan turun, untuk berkat Tuhan turun, untuk penyertaan Tuhan itu ada senantiasa bagi setiap kita. Ya, sesungguhnya saya lanjutkan, tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Perhatikan saudara, ini memang
perkataan yang kelihatannya putus asa, tidak ada harapan. Tapi memang itulah kenyataan yang dialami oleh janda ini. Tuhan memerintahkan Elia datang kepada janda yang bukan orang Israel, tinggal di Sarfat, wilayah Sidon. Bukan itu saja, tapi janda ini miskin. Janda ini hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Bukan itu saja, janda ini sudah siap mati, karena itulah harta terakhir yang dia punya. Dia hanya kumpulkan 2-3 potong kayu bakar. Kenapa 2-3 potong? Cukup untuk segenggam tepung dan sedikit minyak. Untuk mengolah itu semua, apinya tidak perlu banyak. Tidak perlu dia kumpulkan kayu bakar yang banyak. Dia hanya kumpulkan secukupnya. Tapi perhatikan lebih lanjut. Tetapi Elia berkata kepadanya, ayat 13, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Pertama, janda ini percaya Allah yang hidup, Allahnya Elia. Kedua, yang kita bisa belajar dari seorang janda ini, dia dengar satu permintaan yang berat seharusnya. Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Segenggam tepung dan sedikit minyak, kalau dia olah, itu tidak akan membuat dia kenyang. Apalagi harus dibagi dengan anaknya. Dia harus bagi. Orang sudah bilang saeutik ewang, sedikit bagi saya dan sedikit bagi anakku, asal perutnya cukup kenyang dua-dua. Dan setelah itu entah apalagi yang harus dimakan, tinggal tunggu mati. Karena kekeringan atas dasar apa yang dikatakan Elia menurut kuasa Allah, tidak akan ada turun bahkan hujan di Israel dan sekitarnya. Dan kekeringan itu juga meliputi wilayah Sarfat, di wilayah Sidon. Kekeringan meluas kemana-mana. Dan keadaan itu begitu berat. Tidak ada pohon-pohon tanaman yang berbuah yang bisa dimakan oleh penduduk sekitar. Tidak ada gandum yang bisa dimakan untuk bahan pokok makanan mereka. Termasuk janda ini punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Inilah kenyataan. Tapi Elia katakan, jangan takut, buatlah seperti yang seharusnya engkau mengolah. Dan kalau sudah, buat sedikit roti bundar itu bagiku, dan setelah itu bagi anakmu. Buat dirinya juga tidak kenyang, dibagi sama anaknya, sama-sama tidak kenyang. Ini harus dibagi lagi untuk hamba Tuhan, lebih tidak kenyang. Tapi apa yang dia lakukan? Ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu ayat 15, perhatikan, pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Eli. Pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Eli. Biasanya kita semua manusia itu egois. Yang penting dirinya dulu puas, dirinya dulu kenyang, dirinya dulu punya segala sesuatu. Kalau lebih, dengan berat hati kasih orang lain. Itulah hati egois manusia. Tapi ada sesuatu yang luar biasa di dalam hati janda ini.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Amin. Dia percaya, dia taat, dia punya kualifikasi untuk pertama-tama mengutamakan Allah, mengutamakan apa kebutuhan Allah di atas kebutuhannya yang tidak terpuaskan sebenarnya, tapi dia bisa bagi. Dan inilah luar biasa taat atas firman Tuhan. Dia percaya Allah Elia itu Allah yang hidup. Dan ketika Elia perintahkan untuk beri pertama dulu kepada Allah, dia lakukan. Kita biasanya kumpulkan dulu buat kita sendiri, lalu selebihnya bagi orang lain, apalagi bagi buat Allah. Keadaan seperti ini, hamba-hamba Tuhan yang full timer hanya berharap dari persembahan jemaat, dan mereka juga seperti Elia. Barangkali dalam keadaan seperti ini, mereka ada yang mulai kelaparan, kehausan, persediaannya menipis. Tapi bukan mereka saja, kita jemaat Tuhan juga, kita harus mulai mengencangkan ikat pinggang. Kita keadaan seperti ini mau berusaha tapi tidak bisa, tinggal memanfaatkan apa yang ada di Indonesia, di Bandung. Bahan pokok, sembako masih banyak. Pemerintah untuk PSBB, pembatasan sosial, BB-nya itu, pokoknya kita diperketat, menghimbau kepada toko-toko sembako, kepada retail-retail untuk stok bahan-bahan sembako lebih banyak, karena ada kemungkinan masyarakat membeli untuk persediaan di rumah. Make sense? Kita masih punya stok, tapi kembali ke tanya, janda ini hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini udah yang terakhir, tapi dia masih mengutamakan Allah. Dia mengutamakan hamba Allah yang minta seperti yang dia minta. Dia lakukan itu. Dia menolak untuk mengasihi dirinya sendiri. Dia berbuat tidak egois. Di dalam keterbatasannya, di dalam kemiskinannya, di dalam keadaan di mana otaknya berpikir, saya akan olah makanan ini segenggam tepung dan sedikit minyak. Setelah itu kami akan mati. Ini pemikiran yang objektif. Kita tidak mati. Kita belum sampai ke dalam tahap yang seperti janda Sarfat ini. Kita masih punya cukup persediaan, tapi hati ini was-was karena kita tidak bisa bekerja. Yang bekerja dirumahkan, lalu digaji hanya setengahnya. Beberapa lama kemudian kalau ini terus berproses, maka barangkali kita akan dikeluarkan. Kita susah perusahaan, bos, semua susah. Dan dalam keadaan susah seperti ini, semua orang wajar kalau egois untuk keluarganya. Tapi janda ini sekali lagi, dia tidak egois, dia percaya Tuhan, dia taat atas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini memiliki kualifikasi untuk terjadi pemeliharaan Tuhan, terjadi mukjizat. Saya bacakan selanjutnya, ketika dia melakukan apa yang dia lakukan itu, ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Perhatikan, maka
perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Amin. Firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Haleluya. Haleluya. Masa kekeringan, tidak ada hujan, itu berlangsung 3 tahunan. Dan ketika Elia mengucapkan itu, Tuhan pelihara di Sungai Kerit. Itu kurang lebih sudah setahun. Lalu persediaan air mulai kosong di mana-mana. Saya tidak tahu orang Israel, janda-janda Israel, dan orang-orang kesusahan yang lain. Kita hanya fokus bagaimana Allah memelihara janda Sarfat yang bukan orang percaya, bangsa orang yang percaya, tapi hatinya percaya kepada Tuhan. Bukan itu saja, dia punya ketaatan. Dia dengar firman Tuhan dan dia taat. Ketika dia taat, dia melakukan. Percaya, taat, melakukan. Ini 3 hal yang harus berjalan terus. Ketika kita percaya, maka kita taat firman Tuhan. Ketika kita taat, maka kita lakukan. Sekalipun itu bertolak belakang dengan pemikiran kita, dengan keegoisan kita, dengan mengasihi diri kita sendiri, kita mementingkan Allah. Maka Allah pelihara janda ini kurang lebih 2 tahun. 2 tahun selalu ada tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli, tidak pernah berkurang, seperti firman Tuhan. Jemaat Tuhan saat ini, inilah saatnya kita tidak harus mengandalkan hamba Tuhan pendeta untuk membimbing kita terus supaya percaya Tuhan, supaya taat firman Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, kita dituntut untuk bisa buka firman Tuhan sendiri, baca sendiri, percaya sendiri, baca sama-sama keluarga, taat, lakukan bagian kita yang terbaik. Maka kita percaya ada satu yang harus kita pegang: taat mendatangkan berkat. Ini pembelajaran yang kita bisa dapat dari seorang janda miskin dan hampir mati, karena sudah tidak ada lagi persediaan yang dia bisa makan. Waktu itu musim tidak ada hujan, semua tanaman sudah meranggas mati. Boro-boro kita berharap ada buah. Saya melihat keadaan ini hampir sama dengan keadaan zaman ini, zaman COVID-19. Semua orang harus hemat. Setiap keluarga harus tidak menghambur-hamburkan. Dan kita belajar yang lebih daripada itu. Mari kita tetap percaya pada Allah. Mari kita taat, karena ketaatan mendatangkan berkat. Mari kita melakukan bagian kita. Mari kita tetap mengucap syukur dalam keadaan seperti ini. Saya percaya kalau kita benar-benar bertaruh harap, bergantung, berserah atas firman Tuhan, selalu ada perlindungan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Bagi saya, firman-Nya iya dan amin. Dan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap jemaat Tuhan yang bertaruh harap kepada Tuhan, amin. Taat mendatangkan berkat. Yes, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biar kami tahu Tuhan, Tuhan Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Engkau lebih besar daripada Baal, dewa hujan, dewa kesuburan yang tidak bisa mendatangkan hujan.
hanya Engkau sendiri yang bisa mendatangkan hujan. Tuhan sendiri yang bisa membuat zaman COVID-19 ini berlalu. Bahkan kami dengar ada serbuan belalang yang begitu luar biasa perkembangannya menyerang Afrika dan mulai masuk ke Asia, ke China dan yang lain-lain. Apakah ini zaman di mana Engkau mulai membawa cawan-cawan untuk dicurahkan, merupakan penderitaan bagi setiap umat manusia, sehingga kami percaya kepada Tuhan? Hamba tidak tahu Tuhan, tapi biarlah setiap jemaat Tuhan, setiap orang yang percaya, kami mau mempercaya dan mempercayakan diri kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami mau belajar taat Tuhan kepada Engkau. Kami mau melakukan bagian kami Tuhan sesuai dengan iman kepercayaan kami Bapak. Biarlah di rumah kami banyak waktu, dan biarlah kami juga banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Biarlah kami lebih banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami mau melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati. Engkau sanggup memeliharakan setiap umat. Engkau sanggup memeliharakan setiap orang yang percaya. Kami percaya, kami pegang saat ini Tuhan, bahwa taat mendatangkan berkat. Ajar kami semua jemaat Tuhan taat kepada Engkau Tuhan, sehingga perlindungan, pimpinan, penyertaan Tuhan itu ada pada setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati rumah-rumah kami, jemaat Tuhan, anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Kau berkati. Biarlah semakin banyak orang yang berpaling kepada Engkau di zaman ini Tuhan. Biarlah kami juga hidup berbuah, hidup bersyukur, hidup memuliakan Tuhan. Janda ini Tuhan, janda miskin, janda yang siap untuk mati, tapi dia masih punya hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang taat akan firman Tuhan. Dia melakukan persis seperti yang Elia minta. Dia seorang janda yang mengutamakan Allah daripada kepentingannya diri sendiri. Terima kasih Bapak, biar kami boleh belajar banyak dari seorang janda yang tidak termasuk dari kalangan umat percaya, tapi dia percaya kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapak, biarlah berkat anugerah limpah, kasih kuasa Tuhan, kasih Bapa di dalam Yesus Kristus yang terkandung di kayu salib, dikuburkan, mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh bertahan atas kuasa ini. Kami percaya kasih pertolongan kuat kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kami, orang yang percaya, itu akan menyertai kami sejak saat ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah hati kami tetap bersyukur, bersukacita di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan sanggup untuk melindungi kami di dalam keadaan apapun juga Tuhan, asal kami percaya taat, setia kepada Tuhan, setia sampai pada akhir. Terpuji nama Bapa. Biarlah kami bersukacita karena kami percaya firman Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.